Halo, HR Practitioner, semangat pagi. Ya, saya Choi, HC Digitalization dari Telkomsel. Untuk digitalisasi memang saat ini menjadi satu hal yang penting di dunia HR. Karena apa? Karena memang seiring revolusi industri, terus kemudian tangan-tangan bisnis terus berkembang, maka adopsi teknologi dalam fungsi HR menjadi satu yang mandatori gitu. Tantangannya tentu pasti ada gitu, karena memang HR itu adalah fungsi support. Tentunya kalau kita bicara dalam sebuah korporasi, fokus akan bisnis gitu ya. Tapi justru yang menjadi tantangan itu yang mesti harus kita jawab. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa implementasi teknologi dalam HR itu menjadi sebuah senjata yang menjadi employee productivity, employee experience, bahkan meningkatkan employee engagement gitu. Saat ini kalau kita bicara tantangan industri, ya, kita bicara tantangan industri, tentunya kita tidak mengelak dari VUCA era. Permintaan dari customer begitu berubah, begitu cepat berubah, terus kemudian begitu kompleks, sehingga ini menjadi sebuah tantangan gitu buat industri gitu. Bagaimana kita bisa menyikapi ini dan menjawab tantangan dari bisnis ini gitu. Nah, maka tidak dielakkan, teknologi juga berperan di situ gitu. Teknologi berperan. Khususnya saat ini kalau kita dengar AI, implementasi AI itu menjadi sebuah yang harus kita adopsi. Karena apa? Karena di 2024 ada survei Gartner menyatakan bahwa 76% HR leader menyatakan bahwa organisasi yang sukses adalah organisasi yang implementasi HR dari sekarang. Dan organisasi yang tidak mengimplementasi HR, maka 12-24 bulan ke depan akan tertinggal dari organisasi yang mengimplementasi AI. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana kita bisa mengimplementasikan AI dalam unit HR khususnya. Yang pertama adalah, kalau saya gambarkan itu kayak ada dua sumbu gitu ya. Yang pertama adalah capability dari teknologi itu sendiri gitu. Kita pahami bahwa teknologi AI itu bisa ngapain gitu. Pertama, AI itu bisa mengerti bahasa, AI itu bisa mengerti percakapan orang. AI itu punya kemampuan untuk mengenerate gambar. AI itu bisa untuk mengenerate suara. Nah, dengan kemampuan itu kemudian kita cari use case yang berdampak. Nah, contoh misalkan seperti ini. AI bisa mengerti pembicaraan atau percakapan orang, kemudian meresume. Dengan kemampuan language large model, dia meresume. Nah, terus kemudian use case-nya apa? Use case-nya gini. Ada kalau di dalam hal managing team, itu ada proses leader bicara dengan timnya. Coaching and mentoring session gitu. Nah, di satu sisi perusahaan itu ingin mencatat hasil proses coaching and mentoring ini dicatat. Nah, di sisi lain tantangannya adalah leaders ketika melakukan coaching, melakukan mentoring tapi harus mencatat. Ini menjadi sebuah challenging. Wah, bisa jadi proses coachingnya yang tidak maksimal. Bisa jadi proses mentoringnya pada saat merespon pertanyaan dari tim tidak maksimal karena dia harus memikirkan catatan. Nah, inilah, biarkan tugas AI mendampingi pada saat proses coaching and mentoring. AI mendampingi, nanti AI yang akan mencatat. Biarkan AI yang akan mencatat sehingga fungsi sebagai leader bisa lebih maksimal dalam proses coaching counseling. Hal lain, case lain, misalkan saat ini AI itu bisa merespon dengan suara. Contoh, AI sebagai HCM contact center, terus kemudian AI bisa melakukan pre-interview,
Itu sangat memungkinkan. Nah, sekarang kebayang bila kita punya ribuan kandidat, let's say katakan 10.000 kandidat. Nah, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan pre-interview? Tapi dengan AI, kita latih, AI bisa menggali motivasi, AI bisa menggali experience yang didapat dari kandidat, gitu. Ini bisa lebih efektif dan efisien. Nah, AI pre-interview, AI interview, sehingga dalam proses interview itu tidak ada batasan waktu. Ketika kandidat bisa melakukan interview di malam hari, di tengah malam, AI standby untuk melakukan interview. Kalau dengan orang, apakah bisa? Nah, itu menjadi sebuah keunggulan, menjadi sebuah dampak gitu ya, yang luar biasa buat sebuah perusahaan implementasi teknologi. Sehingga poin-poin efisiensi, effectiveness bisa tercapai. Sekarang ada satu paradigma atau satu isu yang sebenarnya yang perlu kita jawab. Kalau ada AI, berarti manusia tergantikan. Itu sebenarnya paradigma yang perlu kita luruskan, karena dengan adanya AI bukan menggantikan manusia, tapi justru dari sisi manusia harus lebih manusiawi. Jadi HR lebih manusiawi. Kenapa? Karena HR itu bisa shifting kepada hal-hal yang lebih strategik. HR bisa shifting kepada hal-hal yang sifatnya ideation, terus kemudian ya strategic thinking gitu. Kembali perlu diingat, AI tidak dalam posisi pengambil keputusan. AI hanya sebuah alat untuk memberikan rekomendasi. Tetap keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.